Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala. Hari ini kita dari Peron Sky Cafe di Yellow Hotel Manggarai. Hari ini mau ada diskusi seputar keselamatan pengendara khususnya di jalan tol setelah terjadi sebuah kecelakaan yang cukup besar ya, melibatkan hampir 20 mobil. Dengan data kurang lebih ada jumlah korban yang cukup banyak dan korban jiwa sekitar 8 orang beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini saya akan mencoba diskusi karena konon katanya banyak perdebatan dari kecelakaan yang terjadi dan ini bukan pertama kalinya. Beberapa kali terjadi juga di titik yang sama. Ada yang masalah infrastrukturnya, ada yang bilang masalah kondisi geografis karena diapit gunung, bahkan ada yang bilang ini ada hubungannya sama mistis. Nah, hari ini saya akan coba diskusi dengan narasumber saya. Yang pertama ada Bang Biltarta Agung, Bang, dari Indonesia Defense Driving Center atau IDDC ya. Ayo, halo Bang. Dan ada Bang Tigor juga, pengamat transportasi, ya. Bang Tigor. Dan ada Bang Indra Bangsawan, Ketua ex-JOC Klub Mobil ya. Siap Bang. Ini saya mau nanya ke Bang Tigor dulu deh Bang, sebagai pengamat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu dan itu sehari sebelumnya saya baru lewat sana Bang. Saya dari Bandung ke Jakarta persis, persis seperti itu. Nah itu kan hari Minggu, hari Senin kejadiannya minggu lalu ya. Nah menurut Bang Tigor selaku transportasi dan udah lihat video viralnya Bang? Sudah. Jadi emang itu mengerikan ya. Mengerikan. Jadi ada truk pertama dia terguling. Muatan pasir ya, terus ada 20-an kendaraan nunggu untuk evakuasi, menyusul truk kedua yang menghajar kendaraan-kendaraan. Jadi saya lihat di sini juga ada persoalan-persoalan. Pertama sih kalau saya lihat sebetulnya perilaku, perilaku pengendara. Kenapa perilakunya jelek? Karena minim pengawasan oleh aparatur gitu loh. Coba deh, kalau saya menduga, saya mungkin mudah-mudahan sih nggak meleset ya. Itu kedua truk itu pasti sudah berubah itu. Berubah. Artinya udah over dimensi, overloading. Ya, atau odol ya. Jadi udah berubah besarannya, muatannya juga sudah over kapasitas gitu ya. Akhirnya ya kayak saya lah. Ini kan obesitas gitu ya. Ibaratnya kalau kendaraan sudah di over dimensi, overloading, itu kayak manusia tuh kegemukan kayak saya nih. Pasti gerakannya udah nggak bebas, udah nggak nyaman. Ya, nah kalau kendaraan juga kalau sudah over dimensi, overloading, itu juga sudah nggak bisa, makanya terbalik gitu loh. Kenapa dia terbalik? Biasanya kalau kendaraan yang sudah seperti itu, dia pasti ketakutan tuh dengan pengajaran aparat di jalan tol. Nah, itulah jadi kecelakaan. Ini masih spekulasi lagi. Tapi nih Bang ya? Ya, asumsi tapi dalam arti ini belajar dari pengalaman. Kalau terus kedua, kenapa perilakunya begitu ya? Karena nggak ada pengawasan. Coba deh, kalau kita masuk di jalan tol di seluruh Indonesia, sekarang ini nggak ada lagi pengawasan. Kendaraan apa aja boleh masuk. Kenapa? Karena nggak ada lagi namanya pintu masuk. Udah berubah. Nge-tap ya? Ya, paling nge-tap doang di luar. Ya, jadi ini juga harus dirubah. Makanya kemarin saya bilang sama teman-teman, ini jalan tol harus merubah sistemnya. Jalan tol pengelolanya atau operatornya juga harus bertanggung jawab. Ya, jangan cuma mau uangnya aja, tapi dia mengenyampingkan keamanan penggunanya. Karena kalau nggak ada pengawasan, ya tadi akhirnya orang brutal. Ya, saya juga sering ya lewat gunakan jalan tol Cipularang. Hari Sabtu ini saya mau pakai, saya jadi takut juga jadinya. Ya, karena ternyata memang buruk banget ini pengelolaan jalan tolnya gitu loh. Ya, nah jadi saya himbau kemarin, saya bilang ini pemerintah harus ya melakukan pengawasan yang ketat di jalan tol. Kedua, bersihkan jalan tol di seluruh Indonesia dari kendaraan-kendaraan yang over dimensi, overloading. Karena itu membahayakan. Coba deh kalau kita lihat atau jalan masuk tol Cikampek itu, itu kan jadi lambat. Ternyata apa? Ada truk nanjak. Ya kan? Tiba-tiba truk yang pelan, kenapa? Obesitas. Itu yang terjadi saya minggu lalu ke Bandung itu. Kan? Sekarang kan kita dulu Jakarta Bandung Cipularang tuh masih bisa 2 jam ya. 2 jam, 2,5 lah. Sekarang 6 jam. Ya kan? Dan macetnya tuh karena truk nanjak kan? Nah, itu. Kalau dia lambat dong masih mending, begitu kita ketemu lepas di depan, ada yang terbalik. Atau mogok ya kan? Nah, jadi
Saya minta yang kedua tadi saya bilang pemerintah harus atur seluruh operator jalan tol ya mengawasi menegakkan aturan supaya berkendara itu aman. Oke. Satu, kedua bersihkan dari kendaraan-kendaraan yang obesitas atau odol tadi. Karena itu membahayakan pengguna dan ini bukan yang baru sekali. Ini sudah berkali-kali ya. Jadi dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Nggak boleh kendaraan truk itu yang overloading, over dimensi. Itu jelas, itu ada sanksi pidananya. Ya. Nah, cuma kan aturannya ada bagus gitu ya. Tidak dijalankan, tidak dilakukan. Kadang diakal-akalin, Bang. Nah, gitu jadi kalau berkelit kan gini, oh pengawasan adanya di jalan reguler, di jalan negara. Apa pengawasannya? Jembatan timbang. Sementara kalau kita lihat di jembatan timbang kan udah ketangkap juga sama Pak Ganjar kan? Iya. Bisa bayar ya kan? Iya. Gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu akhirnya larinya ke jalan tol. Kenapa masuk ke jalan tol? Nggak ada pengawasan. Berkendaraannya semau-maunya gitu loh. Oke. Gitu. Nah ini yang perlu ke depan adalah bagaimana membangun perilaku berkendara yang tertib, yang aman, ya. Itu nggak bisa. Karena gini, saya katakan ini perlu pemerintah tegas karena level perilaku tertib berlalu lintasnya orang Indonesia ini setingkat murid kelas 4 SD nih, Bang. Maksudnya gimana, Bang? Iya. Kalau ada petugas baru tertib. Oh iya. Itu kan kayak anak 4 SD kan? Ya, betul. Harus ditongkrongin buat PR, buat gitulah orang Indonesia. Iya. Ya. Jadi ini harus dinaikin nih grade-nya, levelnya. Ya, dia harus jadi orang yang memang sadar betul. Oke. Ya. Keselamatan berkendara itu bukan hanya buat dirinya saja, tapi juga buat orang lain. Ya. Gitu. Ini yang penting. Jadi kunci di sini pemerintah memang harus tegas. Oke. Ya, melakukan pengawasan dan penegakan peraturan agar masyarakat ini berkendara ini tertib. Oke. Taat aturan. Nah, ini saya mau nanya juga ke Bang Indra selaku instruktur keselamatan ya, Bang. Sebenarnya untuk mobil-mobil besar tuh ada SOP. Ke Bang Bintarto. Sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan besar tuh ada SOP di jalan tol atau di jalanan seperti itu nggak sih, Bang? Iya, kalau kita melihat, kita merujuk ke kecelakaan yang baru terjadi ya, karena ini temanya kecelakaan Cipularang kemarin. Dari, kalau saya lihat ya, dari media, dari berita-berita yang ada, itu saya dapat menyimpulkan bahwa muara dari insiden kecelakaan yang terjadi adalah hanya satu. Budaya keselamatan yang belum terbentuk di Indonesia ini. Budaya keselamatan atau perilaku berkeselamatan atau attitude ya, sikap mental kita dalam berkendara itu belum ada. Kita tidak menyalahkan, kita tidak dapat menyalahkan pengendaranya misalnya. Oh, drivernya kurang berpengalaman, tidak punya keterampilan. Tidak seperti itu. Mereka punya keterampilan jelas, udah nyetir truk berapa lama, udah punya SIM B1 atau B2. Di mana punya SIM 1 atau B2 paling tidak mempunyai SIM A sudah 5 tahun, harus lebih itu. Jadi artinya pengalaman berkendaranya kan sudah banyak. Tetapi biar kita punya keterampilan yang bagus, tetapi kalau tidak disupport oleh sikap mental yang positif dalam berkendara, dapat membuat potensi risiko berkendara itu sangat tinggi, bahkan sangat riskan, dapat terjadi kecelakaan. Kalau dari skenario yang ada yang sudah terjadi, ada truk yang dalam tanda petik masih menunggu hasil investigasi dari kepolisian ya tentunya, remblong katanya. Berhenti, terus ada mobil di belakangnya berhenti sempat, tapi ada satu truk lagi yang tidak sempat berhenti dan membuat menghajar mobil-mobil yang berhenti, dan akhirnya sampai terjadi korban 8 meninggal, 21 luka berat, dan kerusakan 4 mobil kalau nggak salah yang terbakar ya. Kalau saya tidak melihat dari kenapa itu bisa terjadi karena kekurangan keterampilan daripada pengendaranya, tapi saya melihat itu bisa terjadi karena semuanya tidak atau belum mempunyai budaya keselamatan yang sesuai dengan standar-standar keselamatan yang berlaku di Indonesia ini. Yang paling sering terjadi tuh kalau ada kecelakaan banyak yang nonton. Itu juga sebenarnya bahaya juga ya, Bang. Itu salah satu kebiasaan atau budaya orang Indonesia ya. Jadi disampaikan Pak Tigor tadi, kita kayak seperti murid kelas 4 SD. Ya bisa benar ya, memang
Kalau saya sih mengatakannya karena kita sudah terlalu dimanja dari awalnya kita merdeka, itu udah tidak terbentuk atau tidak diarahkan untuk membentuk suatu budaya yang sesuai, budaya yang baik. Jadi ya perlu pelan-pelan kita rubah. Siapa yang merubah itu selain pemerintah dan ya kita semua pengguna jalan ini. Ya. Sebenarnya orang Indonesia itu mau tertib kalau di negara lain. Ya, salah satunya. Kita nggak pernah lihat orang Indonesia buang sampah sembarangan di Singapura loh. Iya kan? Itu salah satu contohnya. Abis ini saya mau nanya ke Bang Indra, mungkin udah pernah nyoba touring di Jalan Cipularang, perbedaannya dulu sama sekarang. Abis ini ya Bang Indra ya, jangan kemana-mana, kita balik lagi di Generasi Mecin.